mari kita doa dengan berdoa. Doa selesai. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Coba lirik kanan dan kiri kalian, apakah teman kalian sudah lengkap semua? Oke, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu nih sedikit ke kalian. Menurut kalian, apakah bentuk tubuh hewan itu semua sama? Ya, benar sekali. Bentuk tubuh hewan itu berbeda-beda. Menurut kalian, mengapa ikan dan kucing memiliki bentuk tubuh yang berbeda? Karena tempat hidupnya berbeda, Bu. Ya, betul sekali. Karena tempat hidup dan cara bergeraknya itu berbeda-beda. Jadi, bentuk tubuhnya juga berbeda-beda. Nah, satu lagi. Menurut kalian, apakah bentuk tubuh hewan itu sangat membantu mereka untuk mencari makan dan bergerak? Iya, Bu. Ya, betul sekali. Bentuk tubuh hewan itu sangat berpengaruh, sangat membantu ya mereka untuk bergerak dan mencari makan agar tetap bertahan hidup. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang materi mengapa bentuk tubuh hewan itu berbeda-beda. Nah, tapi Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi, setelah pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan alasan perbedaan bentuk tubuh hewan, baik itu secara lisan maupun tulisan dengan minimal 2 contoh yang benar. Nah, setelah mengamati gambar hewan, kalian dapat menyebutkan bagian tubuh hewan dan fungsinya tanpa melihat buku dan dengan ketepatan minimal 80%. Nah, yang terakhir, kalian dapat mengelompokkan benda sesuai dengan jenis makanannya seperti herbivora, karnivora, dan omnivora melalui media pembelajaran, kegiatan tanya jawab atau lembar kerja dengan menyebutkan minimal 3 contoh yang benar. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita speaking dulu ya anak-anak agar kalian dapat semangat belajarnya. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Nah, Ibu minta kalian berdiri ya. Speaking kali ini judulnya tangan kanan tangan kiri. Yuk kita speaking dengan semangat. Siap. 1, 2, 3. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diletakkan di bengkokan putar pergelangan, acung depan dihentikan, ayo berputar. Kaki kedua, ditinggal keduanya, badan kita bukukan, terajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Belajar tentang materi mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi, ayo kita semangat belajar, berani bertanya, dan berani menyampaikan pendapat. Nah, sekarang coba perhatikan 3 contoh gambar di depan. Di sini ada gambar apa aja? Ayo. Ikan, burung, kucing. Nah, sekarang coba perhatikan perbedaan dari 3 gambar di depan. Bentuk tubuhnya berbeda, Bu. Ya, ada yang memiliki sirip, sayap, dan kaki. Nah, anak-anak, jadi hewan di dunia ini memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama hewan, tapi bentuk tubuhnya itu tidak sama. Ada yang memiliki sirip, sayap, dan kaki. Terus ada juga paruh dan lain-lain. Nah, jadi tapi ya perbedaan ini bukan tanpa alasan, tapi karena bentuk tubuh hewan itu memiliki fungsinya tertentu. Misalnya sirip untuk berenang, sayap
fungsinya. Jadi di sini contohnya itu ada kuku kucing dan kuku anjing. Anjing. Jadi di sini kuku kucing itu bentuknya runcing dan tajam. Fungsinya untuk apa ya anak-anak? Untuk memanjat, ya, untuk memanjat, untuk mencakar, untuk mencengkram juga. Nah, sedangkan kuku anjing itu lebih kuat, berfungsi untuk berlari dan menopang tubuhnya. Jadi, walaupun semua hewan itu memiliki kuku, tapi bentuknya itu berbeda-beda. Karena fungsinya juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada perbedaan bentuk tubuh yang dipengaruhi oleh adaptasi terhadap lingkungannya. Jadi, perbedaan bentuk tubuh itu juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka hidup. Yang itu disebut adaptasi. Nah, di sini ada telinga kucing dan telinga anjing. Telinga kucing di sini bentuknya runcing. Fungsinya itu untuk mendengar suara kecil saat berburu. Nah, sedangkan telinga anjing itu memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan lingkungannya. Jadi, bentuk tubuh hewan juga dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, sekarang kita lihat dari mulutnya di sini. Jadi, hewan itu memiliki paruh dan gigi yang berbeda-beda yang disesuaikan oleh jenis makanan yang dimakannya. Nah, di sini ada paruh kucing dan paruh anjing. Nah, contohnya itu ada herbivora. Herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Ciri-cirinya itu giginya datar dan lebar, berfungsi untuk mengunyah tumbuhan. Contohnya itu ada sapi, kuda, kambing, dan juga ada sapi, kuda, kambing, dan juga gajah. Nah, setelah itu juga ada karnivora. Karnivora itu hewan yang memakan daging. Contohnya itu, ciri-cirinya itu ada mempunyai gigi yang tajam dan runcing untuk mengoyak daging. Nah, contohnya di sini ada singa, harimau, serigala, dan buaya. Nah, selanjutnya kita ke omnivora. Omnivora itu hewan yang memakan apapun atau pemakan segalanya. Contohnya itu ayam, beruang, dan monyet. Ciri-cirinya giginya itu campuran, ada yang tajam, ada yang datar. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti tentang perbedaan bentuk tubuh hewan? Oke, sekarang kita ice breaking agar kalian tetap semangat dan tetap fokus ya. Ibu minta untuk kalian berdiri. Ice breaking kali ini judulnya penggolongan hewan. Nah, 1, 2, 3. Ngomong suara sapi di tengah-tengah lapang yang suka makan rumput, herbivora namanya. Tong-tong-tong suara singa di tengah-tengah hutan yang suka makan daging, karnivora namanya. Pok-pok suara ayam jalan di depan rumah, suka makan apapun, omnivora namanya. Nah, sekarang di sini ada
apa? Omnivora. Kita copit di omnivora. Nah, sekarang siapa yang mau coba ke depan? Boleh cerita. Nah, di sini ada gambar sapi. Kami termasuk herbivora. Kambing termasuk herbivora, benar apa enggak? Dan ada gambar harimau. Harimau itu termasuk karnivora. Ya, betul. Pasti kita sudah berani maju ke depan, sudah hebat. Kita tepuk hebat untuk Jenita. 1, 2, 3. Tepuk hebat, lihatlah temanku, Jenita hebat. Kita. Nah, sekarang di sini Ibu ada LKPD yang kalian harus isi. Nah, LKPD di sini Ibu perhatikan ya. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan tujuan petunjuk. Izin ke toilet ya. Iya, boleh. Petunjuk penggunaannya ya di sini. Petunjuk penggunaannya. Jadi peserta didik itu membaca tujuan pembelajaran dan petunjuk pembelajarnya terlebih dahulu. Nah, lalu setelah peserta didik itu mengerjakan seluruh soal yang ada di LKPD ini secara berurutan dan sesuai dengan instruksi. Sesudah itu, peserta didik menggunakan gambar, kata kunci, dan tabel yang tersedia untuk membantu menjawab pertanyaan. Lalu peserta didik dengan anggota kelompoknya secara tertib dan saling menghargai pendapat. Setelah selesai, nanti ini dikumpulkan ke Ibu lagi. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi dan menjawab LKPD ini. Ibu kasih waktu 1 menit. Ibu apa? Ibu. Nah, apakah kalian sudah selesai semua? Sudah. Coba sekarang siapa yang mau ke depan buat menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Nanti Ibu kasih ini stiker. Siapa ya? Aku Bu. Ayo Laura. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Naura dari kelompok 4. Di sini saya mau menyampaikan hasil pekerjaan kelompok kami. Jawabannya yang pertama ada sirip dan ekor, yang kedua karena singa adalah hewan pemakan daging, yang ketiga termasuk hewan herbivora karena kami makan rumput, keempat monyet termasuk omnivora, dan yang kelima contoh hewan herbivora adalah kuda, contoh hewan herbivora adalah buaya, dan contoh hewan omnivora adalah beruang. Coba kalian lihat dulu itu. Jawabannya apakah ada yang berbeda? Sama. Bagus ya ini Naura. Karena Naura sudah hebat, kita tepuk hebat lagi untuk Naura. 1, 2, 3. Tepuk hebat.
menit aja. Baik, Bu. Ibu, ini gimana ya Bu? Sekarang siapa yang mau maju untuk membacakan jawabannya di depan? Ayo, ini dia. Kalian lihat jawaban masing-masing ya. Nomor 1 itu jawabannya B. Nomor 2 A. Nomor 3 B. Nomor 4 jawabannya karena untuk mengoyak dan memakan daging. Nomor 5 B. Nomor 6 C. Nomor 7 B. Nomor 8 jawabannya harimau makan daging karnivora, kelinci makan wortel itu herbivora. Nomor 9 A dan nomor 10 itu jawabannya omnivora. Apakah ada yang beda jawabannya? Sama. Udah hebat. Ini tiganya buat Lydia. Sekarang karena Lydia sudah hebat, kita tepuk hebat untuk Lydia. 1, 2, 3. Kamu hebat, lihatlah temanku, dia hebat. Nah, sekarang ibu mau tanya. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Apakah kalian senang? Senang. Bagian mana sih yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Medianya, Bu. Medianya. Oke. Nah, ya medianya speaking ya. Nah, pengetahuan baru apa sih yang kalian tahu tentang materi bentuk tubuh hewan yang berbeda-beda ini? Kukunya beda-beda fungsinya, Bu. Ya, betul. Apalagi Giginya Bu, gigi. giginya berbeda-beda. Iya, Bu. Oke, sekarang ibu mau kasih tugas rumah untuk kalian. Jadi kalian nanti menuliskan 3 contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Terus jelaskan secara sederhana hubungan antara bentuk tubuh hewan dengan makanan atau cara hidupnya. Nanti kalian kumpulkan di minggu depan, oke? Oke, Bu. Nah, sekarang kita ice breaking dulu sebelum pulang. Ayo ice breaking belum ada kan mau pulang. Iya. Jadi tepuk pulang. Ayo Bu, mati sana, mati pulang. Hore. Nah, anak, hari ini kalian sudah hebat sekali karena sudah berani menjawab dan berdiskusi. Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya dan selalu memperhatikan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekarang, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. KM, pimpin doanya ya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita mulai berdoa berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.